Ya. Sang pronangon-angon wibling pojo lali jiwa kaya dudu tetes sing prajangga Jumbul wong maca layang tanpa sastra kakang wong maca layang tanpa sastra manira wis waspada salah pandeleng wayangane Sigro antu bang liburan tan mapan tulis diceritakan di sebuah negeri yang bernama Republik Poco-Poco, tepatnya di desa Temukerep. Malam hari itu sedang melakukan satu rapat penting dikarenakan desa Temukerep mengalami perubahan besar dikarenakan desa Temukerep mengalami satu persoalan yang serius. Temukerep tak lagi seperti Temukerep yang dahulu. Tatkala perubahan zaman menyeretnya, menjadi Temukerep yang kini berbeda. Persoalan demi persoalan hadir di desa Temukerep. Tatkala ruang-ruang hijau di desa Temukerep harus tergerus karena perkembangan zaman. Kini Temukerep menjadi langganan bencana. Dari bencana banjir, tanah longsor, sampai kekeringan. Maka dari itu, warga desa berkumpul di balai desa untuk mencari solusi dari persoalan tersebut. Selamat malam saudara-saudaraku. Malam semuanya. Ya, ini kita santai saja karena memang hari ini saya mengajak saudara-saudara semua untuk berkumpul. Dan ini penting saudara-saudara karena saya melihat pertumbuhan Temukerep ini sudah keluar dari jalur. Artinya bagaimana, Pak? Jadi begini saudara-saudara. Perkembangan yang mulai tumbuh di desa Temukerep ini kok ternyata bertabrakan dengan kearifan lokal yang ada di sini. Bukan begitu Pak Dewasito? Benar sekali Pak Bimbang dan saudara-saudara. Maka dari itu kita berkumpul. Temukerep dahulu adalah Temukerep yang sejuk, Temukerep yang tidak menjadi langganan bencana. Namun seiring perjalanan waktu, kita memang tidak bisa menahan perubahan, menolak sebuah perubahan,
Tetapi hendaknya perubahan itu harus didasari dengan kebijaksanaan. Nah, untuk itu hari ini kita berkumpul, ayolah, mari kita berbenah, kita mulai melihat bahwa banyak sekali aset-aset temu kerep yang mulai terbengkalai. Di tengah-tengah mereka ngobrol untuk mencari pemecahan persoalan tersebut, tiba-tiba seorang pemuda desa ikut nimbrung rapat malam hari itu. Mereka masih asik ngobrol, mencari solusi, mendengarkan usulan satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba sosok pemuda ini nongol dan ikut bergabung rapat malam hari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bieng, baru kelihatan kamu Bieng. Wah, iyalah ya, Sibuk. namanya juga sibuk kok. Aduh. Aduh, Wah, Kembyeng, ya. Wah, lama nggak ketemu Waduh, ada kabar apa ini? Ini maaf loh, saya ikut. Oh, ini malah nggak apa-apa. Kalau memang punya solusi, karena malam hari ini kita pengen ngobrolkan untuk persoalan hutan lindung kita itu loh, Byeng. Oh, iya. Nah, saya lihat hutan lindung kita ini semakin tahun semakin menipis, semakin menyempit Lah ya itu. Ini yang harus kita sikapi. Ini pola pikir kita yang harus kita rubah. Ini kira-kira Mas Benjeng ada solusi atau ada usul apa ini? Ini kebetulan sekali saudara-saudara semuanya dan Pak Bimbang, Pak Diwaskito ya. Ini mohon maaf, ini kemarin itu saya ngobrol-ngobrol dengan kawan saya yang ada di negara tetangga. Di mana Mas Gemjeng? Itu di Indonesia. Oh ya. Terus obrolan apa kira-kira? Apa juga ada hubungannya dengan persoalan seperti kita ini? Oh, tepat sekali. Jadi begini, kawan saya ini kan kebetulan seorang aktivis, ya kan? Sama saya aktivis juga, aksi tipis-tipis kalau saya. Ya, bagaimana Mas Gembyeng ini dibagi saja ini pengalamannya. Nah, ini begini. Jadi kawan saya yang ada di Indonesia ini sedang melakukan gerakan untuk mengadopsi pohon. Mengadopsi pohon. ya? Iya. Jadi ternyata bukan anak saja, tetapi pohon pun bisa menjadi satu media untuk diadopsi. Wah, ini baru ini. Lah makanya itu. Jadi ini kawan-kawan saya ini bersama kawan-kawannya yang ada di Indonesia sana. Kebetulan mereka ini baru mencanangkan Hari Hutan Indonesia. Karena Indonesia ini dan Republik Poco-Poco kan memiliki geografis yang sama. Memiliki hutan hujan tropis yang sama. Nah, wah benar. Nah, maka dari itu, ini wajib kita tiru, kita contoh. Jadi mereka ini menyelamatkan hutan bukan hanya menanam, tetapi setelah ditanam, pohonnya tumbuh, mereka adopsi. Nah, terus perawatannya. Nah, perawatannya itu ditopang dari donatur-donatur. Jadi mereka tidak bekerja sendiri, mereka gotong royong untuk menyelamatkan hutan. Karena hutan itu, ya kan, menjadi selain paru-paru kita, paru-paru kehidupan di bumi, di temu kerep ini juga memberikan kontribusi besar buat dunia. Sepakat, benar sekali.
Ya, ini persoalan global warming ini memang persoalan global. Nah ya betul. Nah karena ya pocok-pocok ini selain global warming juga terjangkit global warming, ya. Makanya kita harus keluar dari kegombalan-kegombalan ini untuk ayo cepat bergerak, ya kan? Salah satunya ini hutan ini menjadi aset utama kita. Nah, pocok-pocok juga merupakan negara agraris dan maritim sama juga. Nah, jadi ini cocok sekali. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari negara Indonesia yang memiliki geografis yang sama, hutan hujan tropis yang sama. Nah, sistem mengadopsi pohon ini coba ayo Pak Bimbang, Pak Dewaskito dan saudara-saudara, ya. Nanti kita coba belajar lebih mendalam, terus kita terapkan di temu kerep ini. Nah, mudah-mudahan nggak cuma temu kerep, obrolan ini semakin diluaskan. Nah, nanti taraf kecamatan, provinsi sampai ke nasional. Nah, nanti hutan di pojok-pojok ya, bisa selamat. Yang menyelamatkan bukan kok dibebankan pada pemerintah saja, tetapi kita hidup di negeri yang satu ini sama ini. Ya, ini kita tugas kita bersama. Wah, sepakat ini. Sepakat ya. Nah ini kalau ngobrol saja ini tidak ada faedahnya. Mending malam ini kita bubar dulu, langsung besok kita gerak untuk door to door. Kita ajak lebih banyak lagi untuk mensosialisasikan bagaimana apa tadi Mbak adopsi pohon, ya. Kita mengadopsi pohon. Nah itu mengadopsi pohon. Ayo enggak. Seiring perjalanan sang waktu, Desa Temu Kerep mulai membenahi dirinya, mulai membenahi desanya, membenahi pola pikir masyarakatnya. Temu Kerep mulai belajar kepada negara Indonesia yang ternyata memiliki geografis yang sama. Mereka mulai belajar untuk menerapkan mengadopsi pohon-pohon besar, pohon-pohon tegak lurus. Mulai mereka adopsi, ditopang oleh para donatur-donatur di Temu Kerep. Akhirnya program ini tak hanya dilakukan di Temu Kerep, tetapi desa-desa lain, daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain pun mulai tergerak untuk mengadopsi pohon-pohon besar di hutan mereka. Tak hanya menanam, namun mereka juga bergerak lewat sistem adopsi pohon. Perlahan-lahan Temu Kerep mulai menemukan hijaunya kembali. Seiring perjalanan dan seiring upaya mereka, Temu Kerep menjadi hijau kembali. Pohon-pohon besar mulai terselamatkan. Pola pikir masyarakat Temu Kerep tak lagi melihat pohon sama dengan duit, tetapi melihat pohon mereka berupaya untuk mengadopsinya, merawatnya. Ini adalah salah satu pohon besar yang berada di tepi hutan yang kini sudah diadopsi oleh beberapa warga di Desa Temu Kerep. Mereka membersihkan, mereka merawat, dan mereka tak lupa mengucap syukur. Ritual-ritual dari kearifan lokal yang mereka miliki akhirnya mulai bergerak kembali. Inilah cara mereka untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membawa hasil bumi mereka. Mereka melakukan tumpengan, bukan diberikan kepada pohon,
Tetapi sambil menatap pohon yang mereka adopsi, mereka bersyukur bersama-sama karena pelan-pelan mereka mampu menyelamatkan hutan lindung mereka. Tumpeng ini akhirnya mereka makan bersama-sama sambil menggenggam rasa syukur, sambil mengingat dan terus diingat dan diwariskan kepada anak cucu mereka bahwa mereka mengambil kekayaan alam, namun juga mereka harus mensyukurinya. Mereka juga harus merawatnya. Inilah satu upaya yang sudah dilakukan di Temper. Mereka membuka diri belajar dengan negara tetangganya Indonesia untuk belajar merawat lingkungan. Pohon-pohon besar mulai terselamatkan dengan sistem adopsi pohon. Akhirnya mereka sadar bahwa semesta raya di mana mereka ada di dalamnya merupakan sebuah jalinan kehidupan. Cerita terbentang dalam bimbang, merangkaikan pesan semesta. Cerita